Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Kalahkan Maxim Facir Lagrave, Hikaru Nakamura juara turnamen titletostheblitz.chess.com. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Title Blitz tepatnya pada ronde ke-10 yang berlangsung pada tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 3:05 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster Amerika Serikat berperingkat 20 dunia yaitu Hikaru Nakamura menghadapi perlawanan Grandmaster berperingkat 5 dunia asal Prancis yaitu Maxim Facir Lagrave. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Hikaru menggunakan catur buah putih dengan rating blitzchess.com 3188 dan rating standar FIDE 2736 menghadapi perlawanan MVL yang menggunakan catur buah hitam dengan rating blitzchess.com 3107 dan rating FIDE atau rating standar FIDE 2784. Di sini, Hikaru memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C6 oleh Maxim Facir Lagrave. Ini adalah pembukaan pertahanan Caro-Kann. Dijawab oleh Hikaru dengan kuda C3 dan pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat yang untuk sementara tidak diterima ya oleh Hikaru. Hikaru memilih langkah kuda F3 dan gajah G4 memberikan pin terhadap kuda putih yang sedang melindungi menterinya. Pion H3 ancam gajah hitam, gajah pukul kuda dan menteri pukul gajah. Pion E6 memperkuat posisi pion hitam di petak pusat dan menteri mundur ke E2. Kuda F6 mengancam pion putih 2 kali dan pion D3 melindungi pion petak pusat. Gajah E7 persiapan rokade pendek. Pion G3 persiapan Vincenzo gajah. Rokade pendek oleh MVL. Gajah G2 pion A5 dan rokade pendek oleh Hikaru. Pion B5 pion E5 dengan tempo ancam kuda hitam. Kuda mundur ke D7. Pion F4 semakin memperkuat posisi pion putih yang ada di petak E5 yang sudah memasuki pertahanan dari MVL. Dekat ya dengan pertahanan set raja dari MVL. Dan pion B4 ancam kuda putih. Kuda mundur ke D1 dan pion C5 tidak mau pion hitam semakin maju. Di sini putih menjawab dengan pion C4. Kuda B6 mengancam pion putih 2 kali dan pion B3 semakin memperkuat posisi pion putih di petak C4. Kuda C6, gajah E3, menteri D7, pion A4. Di sini barulah dilakukan en-passan oleh MVL dengan pion B pukul A3 dan benteng pukul pion di A3. Kuda B4, kuda B2, pion A4 dan di sini terjadilah pertukaran buah baik itu pion maupun perwira dari masing-masing pemain sangat banyak ya dengan pion B pukul A4, kuda pukul pion di A4, pion C pukul D5, kuda pukul pion di D5, gajah pukul kuda di D5, pion pukul gajah di D5, benteng pukul kuda di A4, benteng pukul benteng di A4, kuda pukul benteng di A4, dan menteri pukul kuda di A4. Pion F5 semakin berbahaya ya, kedua pion dari Hikaru Nakamura, dan dijawab hitam dengan benteng E8. Menteri F3 mengincar pion lemah hitam di petak D5 dan menteri mundur ke D7 melindungi pion hitam. Pion D4 mengajak pertukaran pion yang diterima oleh MVL dengan pion C pukul D4, gajah pukul pion di D4
dan menteri A4. Di sini ada tempo ancam gajah putih petak gelap sehingga gajah putih mundur ke F2 dan menteri E4 mengajak pertukaran menteri, dan jelas karena di sini kedua pion putih diancam, maka jelas Hikaru memutuskan menteri pukul menteri dan pion pukul menteri. Namun ini kurang akurat juga ya sebenarnya dari MVL karena pion hitam ini menjadi gratis dan sudah tidak bisa lagi diselamatkan dengan perwira manapun milik hitam. Benteng E1 mengancam pion hitam, namun MVL masih belum menyerah memperjuangkan pion hitam tersebut dengan pion G6, pion G4, pion F6, maju terus pion ke petak E6, lalu terjadi pertukaran pion di sini dengan pion G pukul F5 dan pion G pukul F5. Benteng D8, benteng pukul pion di E4, benteng D5 ancam pion putih, benteng F4 melindungi pion, gajah D6 ancam benteng putih. Sebenarnya, jika di sini Hikaru Nakamura menemukan langkah benteng menuju D4, maka selesailah perlawanan dari MVL. Karena jelas beda satu pion pun, permainan babak akhir pasti ya akan dimenangkan oleh Hikaru. Di sini tidak mungkin benteng pukul pion karena akan ada benteng pukul gajah, sehingga akan dilakukan benteng pukul benteng dan gajah pukul benteng. Permainan bisa segera masuk babak akhir. Namun tampaknya Hikaru tidak melihat langkah tersebut karena memang ini adalah permainan blitz dengan sistem waktu 3 menit plus 1 detik increment setiap langkahnya. Jadi permainan akan dilakukan secara cepat dan melihat dari ancaman-ancaman terdekat dari pemain lawan. Di sini Hikaru memutuskan benteng mundur untuk tetap menjaga pion putih dan raja F8, raja G2, raja E7, gajah E3, pion H5, raja F2, gajah C7, raja E2, gajah D6, gajah D2, benteng E5 skak, raja D3, benteng D5 skak, raja C2, terus-terusan tempo skak ya dari MVL di sini untuk memperlama waktu permainan. Benteng skak di C5, raja B3, benteng B5 skak, raja C4 ancam benteng hitam. Benteng skak lagi di C5, di sini raja putih pindah ke D4. Namun kita kembali. Apabila di sini raja putih pindahnya ke B4, maka ini akan sangat fatal bagi Hikaru Nakamura dan MVL sudah pasti menang di situasi seperti ini dengan langkah benteng pukul pion di F5 dengan tempo open skak ya, gajah hitam terhadap raja putih. Raja berpindah misalkan ke C4, maka benteng pukul benteng. Jelas di sini unggul satu perwira akan sangat sulit bagi Hikaru untuk memenangkan permainan. Namun tentu saja Hikaru melihat ada potensi bahaya dari langkah tersebut sehingga melakukan langkah raja menuju D4. Benteng B5, gajah C3, benteng C5, benteng F1, benteng B5, raja E4, gajah E5 mengajak pertukaran gajah yang untuk sementara waktu tidak diterima oleh Hikaru Nakamura. Gajah mundur, gajah kembali ke D6, lalu balik lagi gajah putih ke C3 dan gajah kembali lagi ke E5. Tidak mau permainan menjadi remis, maka yang dilakukan oleh Hikaru adalah benteng menuju C1, gajah pukul gajah dan benteng pukul gajah. Benteng skak di B4, gajah D5, benteng skak di B5, benteng menutup, benteng B7, benteng A5, benteng C7, pion H4, benteng B7, raja C6 ancam benteng hitam, dan di sini benteng hitam sudah tidak punya tempat di baris ke-7 sehingga pindah ke petak B4 untuk ancam pion putih. Namun di sini jelas ini dimanfaatkan dengan baik oleh Hikaru dengan melancarkan benteng skak di A7. Maksudnya adalah agar raja hitam tersandera ke baris 8
sehingga akan semakin mudah untuk mendapatkan skakmat ya dari Hikaru. Benteng F7, benteng pukul pion, dan benteng pukul pion. Benteng F4, raja D6, benteng F1, benteng F7, pion H4, dan setelah Hikaru melangkahkan raja menuju ke E5, tepat di momen ini, Maxim Vachier Lagrave memutuskan untuk menyerah. Karena memang situasi sudah sulit, 2 pion, 1 benteng melawan 1 pion dan 1 benteng. Dan juga di sini, admin tarigan catur akan menunjukkan beberapa potensi langkah yang akan dilakukan kedua pemain bila situasi di dalam laga ini dilanjutkan. Bila di sini fokusnya dari MVL adalah untuk promosi, maka jelas ada 3 langkah skakmat ya. Misalkan pion maju terus, maka raja ke F6. Pion maju terus, selangkah lagi mau promosi, tidak perlu peduli ya. Dengan benteng menuju B7, apabila pion promosi menjadi menteri, jelas benteng skakmat di petak B8. Karena raja hitam sudah tidak punya petak untuk berpindah. Namun, jika di sini mau main aman dari Hikaru Nakamura, misalkan pion maju, maka bisa dengan benteng menuju H7. Misalkan benteng ke F3 tetap melindungi pion hitam, raja ke F6. Sebenarnya ini ada 1 langkah skakmat juga, namun hitam masih bisa menghindar dengan raja ke D8, barulah ini dimanfaatkan dengan tempo skak. Dengan pion skak di E7. Misalkan raja ke E8, jelas di sini putih bisa promosi ya, dengan benteng skak di H8, raja berpindah dan pion promosi menjadi menteri. Dan ini bisa dilanjutkan untuk mendapatkan skakmat. Ya, ini adalah permainan yang sangat bagus dari Hikaru Nakamura. Salah satu kemenangan lawan MVL ini membuat Hikaru Nakamura kembali meraih gelar juara di turnamen Title to Blitz Chess.com. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.